Saudara sekalian, negara ini didirikan karena manunggaling ulama dan umaro. Kita tahu ketika Belanda mau memasuki Republik tercinta ini lagi, Panglima Besar Jenderal Sudirman menyatakan kepada Bung Karno, kalau kita menghadapi face to face dengan Belanda yang di belakangnya ada Nika dengan pasukan Gurga, kalau kita hadap-hadapan perang langsung, Bung Karno lumat tentara kita. Maka Jenderal Sudirman memerintahkan kepada Bung Karno, tolong panjenengan sowan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Rois Am PBNU pada waktu itu. Sampaikan salam saya dan mohon fatwa beliau bagaimana kita menghadapi gempuran Belanda yang akan memasuki kembali Indonesia, memasuki pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sowanlah Bung Karno ke Jombang ketemu dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tunggu beberapa waktu, saya akan melakukan istikharah dan mengumpulkan seluruh ulama-ulama khos yang ada di Jawa dan Madura. Maka tanggal 22 meletuslah sebuah pertempuran yang diawali dengan resolusi jihad 22 Oktober. Artinya itu backup ulama terhadap umaro. Negeri ini didirikan karena manunggaling ulama dan umaro. Ketika DITII memberontak kepada Republik ini dengan dipimpin oleh Marijan Kartosuwiryo yang untuk membulingkan pemerintahan sah Insinyur Soekarno, hampir saja negeri itu guling karena diberontak oleh DITII, hampir kalah Republik ini. Akhirnya sowanlah tokoh-tokoh negara kepada Rois Am PBNU pada waktu itu, Kiai Haji Wahab Hasbullah, karena ide yang disampaikan untuk menghantam Bung Karno itu adalah bahwa Soekarno itu nggak sah sebagai pemimpin negara, maka harus digulingkan. Maka Kiai Haji Wahab Hasbullah mengumpulkan ulama-ulama di Istana Cipanas dan Bogor tahun 1954 karena Kartosuwiryo memberontak negara itu tahun 48 sampai 62. Karena hampir tumbang itulah kemudian Kiai Wahab Hasbullah memberikan fatwa dan memberikan gelar Bung Karno atas nama umat Islam pada waktu itu Waliul Amri Doruri Bisaukah tahun 54. Ulama dengan umaro bergandeng tangan luar biasa menyelamatkan dari pemberontakan DITII yang mau mengguling Bung Karno. Selamatlah Republik ini. Untuk menyatukan umat Islam maka muncullah yang sebentar lagi biasa kita lakukan halal bihalal, yang sekaligus dari bahasa Arab halal bihalal itu adalah tata bahasanya salah, tapi karena yang kita utamakan menyatukan umat Islam kembali, maka muncullah halal bihalal itu sebagai ikatan rantai yang luar biasa, mematahkan perjuangan DITII sehingga nggak berhasil mengguling Republik Indonesia. Itu contoh yang kedua, menyatunya manunggaling ulama dan umaro. Yang ketiga, ketika tahun 48 sudah berontak, tidak berhasil, mencoba lagi tahun 65 dan tidak ada rumus Partai Komunis Indonesia berontak gagal, tidak ada. Di Kubah berhasil, di Cina berhasil, di Uni Soviet berhasil. Kalau sudah PKI tandang, nggak ada yang bisa menandingi. Semua berhasil. Di Cina di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil menjadikan negara nasionalis yang dipimpin tadinya oleh Dr. Sun Yat-sen diguling oleh Mao Zedong menjadi negara komunis. Di Uni Soviet berhasil menjadi negara komunis. Tapi satu-satunya yang gagal komunis untuk mendirikan negara itu adalah di Republik tercinta Indonesia ini. Dan gagalnya PKI untuk bercokol di Republik ini adalah turunnya para ulama untuk membackup kekuasaan. Sehingga selamatlah negeri ini. Maka tidak ada rumus di Republik tercinta ini membentur-benturkan antara ulama dan umaro.